Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu kanker serviks. Kanker serviks atau lebih dikenal dengan sebutan kanker rahim masih menjadi musuh wanita dari abad ke abad. Menjadi penyebab kematian banyak wanita dari tahun ke tahun. Tahukah Anda, kanker serviks juga merupakan salah satu kanker yang paling dapat dicegah dan diatasi jika dideteksi tepat waktu. Untuk itu jangan ragu, tetaplah bersama kami karena saat ini bersama Dr. Sabrina Nusawakan yang sudah bersama kami di studio. Bersama-sama kita pelajari cara pencegahan dan penanganan kanker serviks untuk wanita sehat bebas kanker serviks. Dr. Sabrina menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2015 silam. Kemudian sempat mengawali karir di Puskesmas Maupurujaya Timika pada tahun 2015. Dr. Sabrina juga sudah menggali pengalaman di RSUD Timika dan Rumah Sakit Tentara Ambon. Dan saat ini dokter melayani sebagai dokter di Kimia Farma Perkamil. Tidak lama kita langsung saja menyapa narasumber kita, Dr. Sabrina Nusawakan. Halo dokter. Halo. Apa kabarnya dok? Kabar baik, puji Tuhan. Amin. Ini bagaimana kesibukan hari-hari? Hari-hari ya tentu sibuk tapi juga dinikmati. Amin. Nah, terima kasih di tengah-tengah kesibukan bisa bersama dengan kami, sahabat live sekalian, untuk membagikan ya topik sehubungan dengan tips kesehatan. Baik, kita akan segera membuka diskusi kita. Sebelumnya kita akan membukanya dengan doa. Kita akan berdoa. Sahabat live, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa pemimpin dan pelindung kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya penyertaan yang sama menjadi bagian kami semua. Khususnya pada saat kami mendengarkan sehubungan dengan topik kanker serviks ini. Kiranya ya Tuhan, kita dapat mendengarkan dengan hikmat dan juga berikan kekuatan agar kami dapat melakukan apa yang sudah kami pelajari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk narasumber kami yaitu Dr. Sabrina Nusawakan, kiranya Tuhan urapi dia agar dapat berkata-kata dengan baik dan benar dan dengan jelas tentunya menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami serahkan program kami di dalam tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan jeda sebentar. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita, Dr. Sabrina Nusawakan. Masih dalam topik kanker serviks. Baik dokter, sehubungan dengan kanker serviks ini, sebelum kita bahas lebih lanjut, mau tahu ini bagaimana sih penjelasan medis hubungan dengan kanker serviks ini, dok? Iya, jadi kanker serviks ini adalah suatu penyakit yang terjadi perubahan sel normal menjadi sel yang ganas di mulut rahim. Jadi mulut rahim itu ada di dalam vagina. Inilah yang disebut dengan kanker serviks. Oke, baik dokter. Ini siapa saja yang bisa terkena kanker serviks ini? Tentunya wanita ya, tapi lebih spesifiknya itu siapa aja, dokter? Sebenarnya semua wanita boleh terkena kanker serviks. Cuma memang resikonya lebih besar kepada wanita yang sudah aktif berhubungan seksual. Walaupun yang bukan berarti yang belum pernah berhubungan seksual tidak bisa kena. Bisa kena juga tapi kecil sekali resikonya. Oke, nah apa aja ini resiko-resiko penyebab akar dari kanker serviks ini? Ya, kalau resiko-resiko itu yang pertama itu kalau wanita ini suka ganti-ganti pasangan. Pertama itu, terus juga
kalau wanita ini berhubungan seksual dini juga bisa. Ada lagi satu yang paling banyak jadi faktor risiko itu adalah wanita perokok. Karena wanita perokok itu mereka daya tahan tubuhnya lebih rendah, jadi lebih mudah untuk terkena kanker serviks. Sedangkan kalau wanita yang ganti-ganti pasangan atau aktif seksual dini, itu mereka lebih mudah terjadi luka di mulut rahimnya. Nah, kalau ada luka itu lalu pasangannya membawa virus ini, maka ia bisa terkena dengan kanker serviks. Oke, nah sehubungan dengan kelompok atau golongan kelompok umur dari wanita-wanita yang beresiko itu umurnya dari mana ke mana ini, Dok? Kalau untuk umur sendiri memang tidak ada patokan, karena yang paling besar resikonya kan wanita yang aktif hubungan seksual. Kita kan tidak tahu setiap wanita itu berapa mereka mulai aktif secara seksual. Cuma yang seperti saya bilang tadi, kalau untuk yang berhubungan seksual biasa kan usia dewasa, mereka lebih beresiko. Tetapi kalau ada yang dia usia dini, ya itu juga mereka bisa beresiko. Intinya mereka aktif berhubungan seksual. Oke, baik. Jadi itu tadi faktor resiko ya, Dokter. Nah, sekarang saya pengen tahu benar-benar apa sih penyebab dari kanker serviks ini, Dok? Ya, kanker serviks ini sebenarnya satu-satunya kanker yang kita bisa ketahui penyebabnya daripada kanker-kanker yang lain. Kalau kanker-kanker yang lain itu kan terjadi mutasi gen. Tetapi kalau kanker serviks ini walaupun juga mutasi gen, tapi kita bisa ketahui penyebabnya yaitu human papillomavirus atau yang biasa kita singkat dengan HPV. HPV human papillomavirus. Jadi sebenarnya kanker ini adalah kanker yang lebih jelas penanganannya daripada kanker-kanker yang lain. Oke, Dokter. Nah, sebenarnya kanker ini berjangkit tidak, Dokter? Karena saya tahu kan kanker sebenarnya tidak berjangkit ya. Tapi apakah ini berjangkit? Ada yang bilang seperti itu. Bagaimana tanggapan Dokter? Ya, kalau misalkan berjangkit sebenarnya tidak. Dia tidak berjangkit, dia tidak menular. Tapi memang seperti coronavirus, seperti COVID, dia kan sejenis virus juga. Jadi memang beresiko untuk terkena dari virus seperti coronavirus itu. Walaupun ya tidak menular seperti kita berdua duduk berdampingan lalu tiba-tiba itu tidak. Karena dia kenanya itu karena berhubungan seksual begitu. Oke, tadi dokter sempat sebutkan hubungan dengan berganti-ganti pasangan memiliki resiko lebih tinggi. Nah, itu yang berganti pasangan yang mana? Bisa di-emphasize, apakah wanitanya atau pasangannya? Sebenarnya kedua-duanya. Kedua-duanya. Jadi misalkan kalau wanita yang berganti pasangan, resikonya itu kan berarti dia ganti-ganti pasangan, kita nggak tahu pasangannya bagaimana. Itu bisa jadi resiko lecet sampai luka itu serviksnya, kita nggak tahu pasangannya itu salah satunya ada yang bawa HPV ini, virus ini dia bisa kena. Atau mungkin wanitanya ini setia, tapi prianya yang berganti-ganti pasangan, ya dia juga prianya bisa dapat dari pasangan yang diganti-ganti itu virusnya, akhirnya dia bisa bawa ke wanitanya begitu. Jadi dua-duanya bisa membawa virus. Penting ya. Saya rasa untuk angkat seperti ini karena jangan pada saat kita sakit, contohnya penyakit ini, lalu blame-nya hanya ke wanita seperti itu ya. Jadi harus dari dua-dua juga ya, harus siaga ya untuk penyakit ini. Baik, nah kalau untuk gejalanya itu sendiri bagaimana dokter? Kalau untuk gejala kanker serviks ini banyak gejalanya, tetapi ada beberapa gejala yang paling khas, ada juga yang tidak khas seperti nyeri panggul dan lain-lain. Itu sebenarnya nyeri panggul itu kalau sudah memang itu sudah kanker serviks lah itu. Kalau sudah sampai nyeri panggul. Tapi ada gejala-gejala yang lain yang sebenarnya tidak terlalu khas. Nah, gejala yang khas itu yang paling pertama itu adalah perdarahan saat setelah senggama atau setelah berhubungan seksual. Jadi pada saat dia setelah berhubungan seksual terus terjadi perdarahan, tapi dia tidak dalam siklus haid atau dia sudah menopause, nah itu khasnya, itu namanya kontak bleeding. Gitu. Terus yang kedua itu kalau keputihan, keputihannya tentunya yang
tidak seperti biasanya. Karena kan Iya. wanita suka rentan keputihan, tetapi keputihan di sini itu memang keputihan yang banyak, yang kental, yang berbau warna, yang baunya tak sedap, seperti itu. Begitu. Oke, nah sebenarnya sehubungan dengan keputihan ini ya dokter, boleh bisa jelaskan lebih spesifik seperti apa? Baunya seperti bau bagaimana? Maksudnya bisa lebih dijelaskan mungkin warnanya mungkin ada perbedaan seperti begitu dokter? Iya, kalau untuk perbedaannya, kalau keputihan yang pada umumnya kan ada yang bening, ada yang Oke. agak putih. Nah, terus tidak terlalu banyak, hanya seperti ada di dalaman wanita begitu. Tapi kalau untuk keputihan kanker serviks ini memang dia banyak, dia kental, terus dia baunya itu mungkin lebih ke kayak bau amis, pokoknya baunya tidak sedap. Susah untuk dijabarkan dia punya bau itu, intinya dia baunya tidak enak gitu. Nah, sehubungan dengan gejala-gejala ini penting untuk kita cegah agar kita dapat membantu ya, survivalnya lebih tinggi ya kalau kita dapat cegah dari awal ya. Kalau kita ketahui penyakit itu dari awal. Nah, untuk gejala-gejalanya itu sendiri, apa gejala yang spesifik yang bisa disebutkan masih ringan? Apakah keputihan itu sendiri atau ada lagi dok? Iya, sebenarnya untuk kanker serviks ini sendiri kan dia ada stadium-stadiumnya. Nah, kalau di stadium-stadium awal itu memang dia kebanyakan tanpa gejala pasiennya. Itulah makanya ada disebut pencegahan primer dan sekunder. Nah, kalau misalnya pencegahan primer itu kita tidak harus menunggu sampai harus ada gejala. Pencegahan primer itu kita yang memeriksakan diri. Karena kan kita sudah tahu nih, oh perempuan ini beresiko untuk terkena kanker serviks. Jadi kita tiap tahun, idealnya itu tiap tahun kita lakukan pap smear supaya kita tahu. Karena kanker serviks ini ada namanya lesi prakanker. Jadi sebelum terjadi kanker serviks itu ada lesi prakanker. Nah, di lesi prakanker ini masih bisa dicegah untuk terjadi kanker serviks. Begitu. Jadi kalau dia ditangani dengan baik, kalau dia dideteksi dini dan ditangani dengan baik, dia bisa tidak jadi kanker serviks. Begitu. Nah, itulah makanya kalau mau dicegah, kita saja yang langsung memeriksakan diri secara rutin. Jangan tunggu sampai ada gejala, karena kebanyakan kanker serviks kalau sudah ada gejala justru sebenarnya sudah parah, sudah stadium-stadium lanjut begitu. Nah, menurut dokter, apa saran dokter? Kapan waktu yang paling tepat nih? Apakah pada saat kita berumur sekian atau bagaimana dokter? Nah, kan tadi ada pencegahan primer dan sekunder. Kalau pencegahan primer itu sebenarnya vaksin. Vaksin. Kalau vaksin itu baiknya kalau yang disarankan itu sudah bisa dimulai dari umur 9 tahun. Umur 9 tahun sampai 17 tahun atau sebelum berhubungan seksual. Jadi sudah divaksin dulu. Dan karena kalau sudah berhubungan seksual ya masih ada pertimbangan-pertimbangan yang lain walaupun bisa tetap vaksin. Itu pencegahan primernya. Nah, untuk sekunder sendiri itu kalau kita belum tahu misalnya ternyata ada vaksinnya begitu. Terus kita sudah aktif berhubungan seksual, pencegahan sekundernya itu kita bisa deteksi dini dengan pap smear atau ada yang nama tesnya itu IVA, tapi yang banyak dikenal itu pap smear. Nah, jadi untuk pencegahannya itu sendiri yang paling dini adalah vaksinasi Vaksin, ya. sebelum hubungan seksual. Seharusnya diberikan vaksinasi pada saat kapan? Kalau misalkan kita tahunya ini pada saat belum berhubungan seksual, langsung bisa kita vaksin. Begitu. Kalau misalkan ada anak-anak kita yang perempuan yang sudah umur 9-10 tahun, sudah bisa kita vaksin. Begitu. Tapi kalau misalkan ya kita tahunya kita sudah menikah, sudah aktif secara seksual, itu bisa dibicarakan dengan dokter. Bagaimana dok? Karena kalau mau vaksin kan berarti sudah ada pertimbangan yang lain, apa harus periksa lab dulu atau bagaimana supaya vaksinnya itu bisa tetap membentuk antibodi gitu. Jadi dengan kata lain, pencegahan itu sedini 9 tahun ya dokter untuk vaksinasi? Yang paling muda itu 9 tahun sudah bisa. Dimulai dari umur 9 tahun sudah boleh vaksin. Itu memang benar-benar dini ya dokter? Iya. Baik, nah kemana nih harus kita pergi? Langsung ke jalurnya itu langsung ke rumah sakit atau kemana anjuran dari dokter?
Ya, kalau untuk vaksin sendiri mungkin pergi ke tenaga medis dulu, ke dokter, tanya di mana saya bisa dapatkan vaksin, supaya nanti dokternya yang sarankan, anjurkan di mana bisa dapatkan vaksin tersebut. Oke. Mungkin lebih tepatnya dokter kandungan mungkin ya. Oke, dokter kandungan ya, Iya. lebih tepatnya ya. Ya. Nah, jika memang sudah contohnya kita memiliki gejala kanker serviks yang sudah dirasakan ya gejalanya nih, pemeriksaan apa saja yang penting untuk dijalani, dokter? Nah, kalau misalnya kita sudah merasakan gejala, berarti kan salah satunya itu mungkin ada perdarahan Iya. saat berhubungan atau keputihan yang tidak normal, mungkin kan kita bisa rasakan sendiri. Kita jangan tunda lama-lama, cepat-cepat pergi ke dokter kandungan biar diperiksakan, nanti dokternya bisa mengarahkan apa-apa saja yang bisa diperiksa. Biasanya kalau sudah begitu pemeriksaannya lebih kompleks daripada yang biasanya, jadi sudah tidak pap smear lagi. Jadi mungkin sudah PCR, ada PCR genotype, ada juga biopsi, itu nanti tergantung dari dokter kandungannya, tergantung kondisi dari pasiennya. Begitu. Oke, baik dokter. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita akan tutup dulu sesi ini, kita akan sambung lagi di sesi berikutnya ya dokter ya. Baik sahabat live, jangan kemana-mana, masih dengan topik kanker serviks. Kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di live, Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Sabrina Nusawakan dalam topik kanker serviks. Baik dokter, kita sambung pembahasan kita sehubungan dengan tadi pencegahan ya dan gejala-gejala sudah. Nah, saya ingin tahu pencegahan salah satunya ada vaksin ya tadi. Vaksinnya apa nih dokter? Iya, kalau untuk vaksinnya, sebenarnya vaksinnya sesuai namanya saja. Jadi human papillomavirus vaksin. Coba kalau misalkan kita pergi ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit untuk mencari vaksin, nanti namanya bisa berbeda-beda tergantung dari merek tersebut. Begitu. Oke dokter, dan untuk pencegahan selain vaksin, apalagi dokter yang bisa mungkin diangkat? Ya, kalau untuk pencegahan selain yang tadi primer dan sekunder, ya kita bisa tarik dari faktor risiko mungkin. Jadi kita kan sudah dengar bahwa faktor risiko itu kan kalau hubungan seksual dini. Jadi kalau boleh jangan sampai anak-anak kita atau para wanita berhubungan seksual dini, karena kalau kita belum sampai umur 18 tahun untuk wanita itu organ reproduksi belum matang. Jadi kalau kita berhubungan seksual di bawah 18 tahun itu bisa meningkatkan risiko luka atau lecet di serviks tersebut. Nah, akhirnya bisa menjadi kanker serviks. Kalau untuk yang berikutnya itu ya seperti perokok. Ya kalau boleh perempuan jangan merokok, laki-laki juga sebenarnya kalau boleh jangan. Tapi perokok itu kan salah satu faktor risiko, karena kalau merokok itu daya tahan tubuh wanita itu bisa turun, jadi dia lebih gampang terkena ini kanker serviks atau human papillomavirus ini. Oke, baik dokter. Nah, tadi sempat dokter sebutkan ada lesi prakanker, di mana pada saat kita deteksi dini, pada saat di lesi masa prakanker itu, maka resiko untuk membantu agar cegah jadi kanker ya. Ini berapa lama ini lesi prakankernya? Jadi lesi prakanker ini dia bisa 3-17 tahun bertahan. Jadi bayangkan kalau kita bisa deteksi dini, kita bisa cegah jangan sampai jadi kanker serviks begitu. Jadi bisa ditangani lebih cepat. Bayangkan aja 3-17 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang lama. Kalau kita dalam 3-17 tahun itu tidak pernah pap smear, IVA atau apa, kita nggak pernah tahu kalau ternyata saya ternyata sudah punya lesi prakanker. Jadi kalau kita tahu, jadi kita bisa cepat
untuk diterapi sehingga tidak sampai, kalau boleh jangan sampai jadi kanker serviks. Oke, jadi durasinya berapa lama dokter bisa diulang kembali? 3 sampai 17 tahun terjadi lesi prakanker itu sampai bisa berubah menjadi kanker serviks. Lumayan panjang ya. Nah, untuk vaksinasi itu sendiri berapa kali harus diberikan? Kalau untuk vaksinasi sendiri itu kalau usia dini yang dimulai dari umur 9 tahun itu biasanya 2 kali. Jadi misalkan hari ini vaksin pertama, 1-2 bulan lagi vaksin kedua. Tapi kalau sudah usia dewasa, sekitar 18 tahun ke atas itu biasanya 3 kali. Jadi kali ini pertama, vaksin pertama, 1-2 bulan kemudian vaksin kedua, nanti 6 bulan kemudian vaksin ketiga. Oke dokter. Dan untuk akurasi, bisa disebutkan manfaat keberhasilan dari vaksin itu sendiri, apakah akan sama kalau diambil di umur 9 contohnya dengan mereka yang mengambil nanti di umur 18 ke atas dokter? Kalau dia masih usia dini, masih 18 itu masih masuk, itu akurasinya lebih tinggi. Karena di usia anak-anak itu antibodinya masih kondisi tubuhnya itu masih baik. Jadi antibodinya itu bisa terbentuk lebih baik daripada yang sudah berumur, misalnya sudah 40 tahun ke atas. Gitu. Jadi makanya kenapa kan banyak vaksin imunisasi itu dilakukan di usia balita bahkan kan supaya antibodinya bisa terbentuk dengan baik. Tapi kalau misalkan vaksinnya itu dilakukan di S40 tetap ada akurasinya itu bisa sampai 11%. Jadi tetap bisa terbentuk antibodi daripada tidak sama sekali. Jadi tetap bisa. Oke, nah menurut dokter nih, faktor-faktor apa saja sebenarnya yang membuat wanita-wanita ini takut untuk datang melakukan enggan untuk melakukan pemeriksaan dini ini? Jadi memang kalau kita dengar kata kanker itu memang menakutkan ya, karena kebanyakan yang kita dengar orang yang sakit kanker itu menuju ke kematian. Mungkin itu yang bikin perempuan itu takut untuk periksa atau takut untuk melakukan apa-apa karena sudah dibayang-bayangin dengan kematian. Tapi sebenarnya sekali lagi saya ingatkan bahwa kanker serviks ini satu-satunya kanker yang diketahui penyebabnya. Gitu. Jadi pengobatannya justru jadi lebih jelas. Kalau kita bisa cepat tahu pengobatannya baik, kalau dia masih dalam tahap lesi prakanker, bisa dicegah jangan sampai dia jadi kanker serviks. Jadi kalau misalkan kita dengar yang hari ini, yang saat ini, baiknya kalau perempuan-perempuan itu ayo kita pap smear, ayo kita lakukan pencegahan vaksin atau apa. Kita lebih sadar lah, kita lebih rawat diri kita sebagai wanita supaya kita tetap sehat, jangan sampai kita sakit kanker serviks, apalagi sudah tahu kan pencegahan-pencegahannya bagaimana, kanker serviks itu seperti apa begitu. Oke, dan untuk vaksinasi itu sendiri, apakah kalau sudah terlanjur berhubungan seksual, apakah masih perlu divaksin? Kalau sudah terlanjur hubungan seksual tetap bisa divaksin, tapi memang kalau sudah hubungan seksual kita baiknya ke dokter dulu, khususnya dokter kandungan, kita bicarakan bagaimana kalau saya ini mau vaksin bagaimana. Karena ada hal-hal yang harus diperiksa supaya jangan sampai vaksin ini menjadi sia-sia. Gitu. Cuma takutnya kan kalau tidak diperiksa, tahu-tahunya ternyata sudah ada lesi atau apa, maka vaksin ini tidak akan lagi berjalan dengan baik. Manfaatnya begitu. Sudah tidak jadi kalau kita diperiksa dulu kita tahu ternyata tidak ada negatif, kita bisa vaksin. Itu malah justru jadi antibodi juga untuk kita begitu. Oke, nah kalau sudah diperiksa dan ternyata wah positif nih, nah, apa langkah selanjutnya yang penting untuk dilakukan? Maksudnya kalau mau vaksin atau pas pemeriksaan lalu hasilnya positif seperti itu, kita sudah terkena contohnya, apa tindakan medis selanjutnya? Iya, tergantung pemeriksaan apa dulu, karena kan kalau mau pemeriksaan yang pasti itu bukan pap smear itu kan termasuk pencegahan atau deteksi dini. Tapi kalau pemeriksaan-pemeriksaan yang memang sudah pasti dia punya hasil, kalau dia positif berarti memang sudah positif,
ada beberapa terapi yang bisa dilakukan dari dokter kandungan. Biasanya ada operasi pengangkatan sel kanker itu, terus ada radiasi, ada kemoterapi juga, ada juga terapi kombinasi. Jadi tergantung dari kondisi pasiennya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Nanti dokternya yang ini semua. Begitu. Oke, baik dokter. Nah, sebenarnya ada yang katakan ya bahwa kalau sewanita ya memiliki banyak anak, katanya memiliki faktor resiko yang lebih tinggi. Apakah benar begitu, dok? Kalau banyak anak sih tidak, bukan salah satu faktor risiko terkena kanker serviks. Justru kalau banyak pasangan, banyak ganti-ganti pasangan itu yang betul. Oke, nah, jadi sebenarnya bukan banyak anaknya ya. Oke, Iya. baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita masuk ke mitos dan fakta ya dokter. Mitos dan fakta yang pertama yang akan saya bacakan adalah katanya hanya wanita yang sudah menopause, katanya dokter, yang rentan untuk terkena kanker serviks. Ini apa benar? Mitos. Mitos. Oke, jadi sebenarnya tidak seperti itu ya. Baik, kemudian mitos atau fakta yang berikutnya yaitu merokok meningkatkan risiko wanita terkena kanker serviks. Mungkin dokter sudah sebutkan tadi. Fakta. Fakta, baik. Yang terakhir dokter, di sini dikatakan mitos atau fakta, hanya wanita yang aktif seksual katanya yang beresiko. Jadi kalau misalnya wanita yang aktif seksual itu memang lebih tinggi resikonya, tapi bukan berarti yang tidak aktif seksual itu tidak ada resiko. Mereka juga ada resiko, tapi memang kecil sekali. Lebih besar resiko itu untuk wanita yang aktif secara seksual, begitu. Oke, dengan kata lain, jika mereka belum menikah mungkin lanjut usia ya, tetapi terkena kanker serviks ada kemungkinan dokter? Iya. Oke, ini harus dipastikan ya dok. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawabannya. Kita sebelum tutup diskusi kita, bisakah saya minta dokter untuk sedikit memberikan closing statement apa saja yang penting untuk disimpan bagi sahabat live sekalian? Iya, yang pertama itu kan kita sudah dengar nih kanker serviks itu seperti apa. Walaupun judulnya memang kanker, orang tuh kebanyakan takut karena kanker itu menuju kematian. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, kanker serviks ini satu-satunya kanker yang diketahui penyebabnya. Jadi terapinya itu sebenarnya lebih jelas, dan dia bisa dicegah. Ada pencegahannya. Beda kayak kanker payudara. Kanker payudara itu dia begitu kanker dia langsung kanker. Dia tidak ada lagi lesi-lesi prakanker seperti kanker serviks. Jadi kita baiknya wanita itu deteksi dini. Karena kanker serviks ini salah satu kasus tertinggi di Indonesia untuk penyebab kematian dari penyakit kanker. Jadi yang pertama itu memang kanker payudara, yang kedua itu kanker serviks. Jadi kenapa masih banyak? Karena masih banyak wanita itu yang takut untuk memeriksakan diri. Padahal salah satu kanker ini adalah kanker yang bisa dicegah. Salah satu yang terbanyak, tapi salah satu yang bisa dicegah. Satu-satunya yang bisa dicegah. Jadi jangan sampai kita menunda yang bisa kita cegah untuk sampai kanker serviks gitu. Jadi untuk para wanita, untuk kita juga sebaiknya setiap tahun itu kita pap smear supaya kita tahu apakah sudah ada lesi atau belum, karena kita kan aktif berhubungan seksual. Walaupun sebenarnya mungkin kita pasangan yang setia dua-duanya, ya kan? Saya setia, suami setia, tapi kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Begitu. Jadi sebaiknya sebagai wanita kita tetap harus deteksi dini, tetap pap smear tiap tahun agar bisa diketahui. Kalau boleh vaksin, kita vaksin lebih bagus supaya ada antibody. Gitu. Jadi dengan kata lain penekanannya adalah kita tetap harus memeriksakan diri sedini mungkin, jangan takut ya, dan jangan menghakimi gitu ya dokter ya. Oke. Baik, terima kasih dokter untuk closing statement yang luar biasa. Kita akan segera tutup pembahasan kita. Bisakah saya minta dokter untuk menutup diskusi kita dengan doa dokter? Boleh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena saat ini kami telah membicarakan tentang kanker serviks. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan, khususnya para wanita, agar mereka diberikan keberanian, hikmat untuk selalu menjaga diri mereka menjadi wanita yang sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin.
Baik dokter, terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah disampaikan, waktu yang sudah diberikan untuk sahabat live sekalian. Tentunya kita semua sudah banyak belajar dari pembahasan yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya Tuhan memberkati dokter dalam segala tugas dan tanggung jawab dokter dan keluarga tentunya. Amin. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat live Cornelius Media yang sudah menyaksikan dan juga sahabat Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa, salam sehat.